Salam literasi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia yaitu resensi buku. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Christian Lagarense dengan NIM 2210 110 30004 dengan dosen pengampu Dr. Anda Jenny Imbang M.Hum. Saya berasal dari Universitas Samratulangi Manado dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Studi Matematika. Dan ini adalah cover buku yang akan saya resensi. Yang pertama, identitas buku. Judul buku, Kalkulus untuk Perguruan Tinggi. Pengarang buku, Muhammad Daud Pinem, STMT. Penerbit buku, Rekayasa Sains. Tempat terbit, Bandung. Tahun terbit, 2015. Jumlah halaman. Jumlah halaman keseluruhan, 586. Jumlah halaman angka Romawi titik 1 sampai 12. Jumlah halaman angka 1 sampai 572. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Jenis buku itu e-book. Nomor ISBN 978 979 3784 762. Volume buku. Berat buku 1/2 kg. Tebal buku 2,5 cm, luas buku 24 cm x 16 cm. Yang kedua, orientasi. Buku ini dibuat oleh Muhammad Daud Pinem STMT yang lahir pada Mei 1973 di Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 Teknik Mesin di Institut Teknologi 10 November atau JTS Surabaya tahun 2009 dengan bidang keahlian Desain Sistem Mekanikal SDM. Selain sebagai dosen di jurusan Teknik Mesin, penulis juga sering mengadakan pelatihan mekanik kekuatan material, kalkulus di PTN maupun PTS, serta membimbing siswa persiapan masuk perguruan tinggi negeri dan sekolah tinggi akuntansi negara atau STAN dengan mengasuh mata pelajaran matematika dan TPA. Buku Kalkulus untuk Perguruan Tinggi ini merupakan buku yang disajikan dalam bentuk yang sederhana. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para pengampu pendidikan. Yang ketiga, tafsiran isi. Di awal buku ini, penulis menyampaikan garis besar dari setiap materi per bab. Buku ini terdiri dari 9 bab, yaitu bab pertama, materi yang dibahas adalah tentang fungsi, yaitu fungsi linear, kuadrat, pangkat. Ketiga, pecahan, trigonometri, eksponen, logaritma, dan fungsi modulus atau mutlak lengkap dengan contoh soalnya. Bab 2 membahas tentang limit, yaitu pembahasan tentang teorema limit, rumus-rumus limit, serta cara untuk penyelesaian materi limit aljabar dan trigonometri lengkap dengan contoh soalnya. Bab 3, materi yang dibahas adalah diferensial fungsi, yaitu membahas rumus-rumus turunan untuk fungsi aljabar, logaritma, eksponen, dan trigonometri, disertai soal dan pembahasannya. Bab 4 membahas tentang rumus-rumus turunan inverse trigonometri, turunan fungsi hiperbolik dan inversnya, fungsi parameter, serta soal dan pembahasannya. Bab 5 membahas materi tentang menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi, persamaan garis singgung dan normal, serta kelengkungan kurva dalam bentuk koordinat kutub atau polar. Materi ini dilengkapi dengan soal dan pembahasan yang lengkap. Bab 6 disajikan materi rumus-rumus dasar integral, bentuk fungsi aljabar, rasional, eksponensial, trigonometri, serta soal dan pembahasan lengkap. Bab 7 membahas materi tentang integral trigonometri dengan rumus reduksi, integral parsial, dan integral berbentuk akar kuadrat, serta soal dan pembahasannya. Bab 8 membahas integral untuk menghitung panjang busur kurva, luas daerah 2 dimensi, luas permukaan objek 3 dimensi, menggambar bidang datar dan bidang lengkung, serta menghitung volume benda objek 3 dimensi, lengkap dengan contoh soalnya. Bab 9 membahas tentang persamaan diferensial linear biasa yang disertai soal dan pembahasannya. Pemahaman isi yang lebih dalam saya ambil pada bab 3, yaitu tentang turunan.
Materi yang disampaikan penulis sangat jelas dan mudah dimengerti dalam kita mengerjakan setiap soal matematika, khususnya tentang turunan. Tentunya kita harus mengetahui rumus-rumus dasarnya terlebih dahulu. Dalam buku ini terdapat rumus-rumus dasar untuk mempermudah kita menjawab soal-soal yang ada. Selain itu, ada begitu banyak contoh soal untuk kita bisa lebih memahami dan mengerti materi tentang turunan ini. Di akhir buku ini diberikan soal-soal latihan untuk memantapkan dalam penguasaan materi yang diberikan setiap bab. Yang keempat, evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terdapat pada buku ini. Di antaranya ialah cover bukunya bagus dan menarik. Selain itu, materi yang disampaikan juga sangat rinci. Terdapat begitu banyak contoh soal yang bisa membantu dan melatih kita untuk bisa lebih memahami materi tersebut. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama, di sampul buku ini terdapat tulisan untuk perguruan tinggi. Tulisan pada sampul buku ini jelas memberi kesan bahwa buku ini hanya untuk para mahasiswa. Padahal buku ini bisa digunakan oleh para siswa tingkat SMA, agar para siswa bisa lebih mengerti dan memahami pelajaran matematika. Dan yang kedua, pada bagian akhir dari buku ini, tidak ada kunci jawaban untuk pembahasan soalnya. Meskipun memiliki kekurangan, buku ini berbeda dengan buku yang berjudul Matematika yang ditulis oleh Surya A. Purnama. Buku ini digunakan hanya untuk tingkat SMA karena materi pada buku ini belum terlalu lengkap untuk bisa dipakai di perguruan tinggi. Untuk materinya, buku yang pertama lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan buku yang kedua. Misalnya, saya ambil materi dengan turunan atau diferensial. Buku yang pertama menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar, fungsi logaritma, fungsi eksponensial, dan fungsi trigonometri. Sedangkan pada buku yang kedua, hanya menjelaskan tentang rumus dasar turunan. Yang kelima, rangkuman. Buku matematika tentang kalkulus ini sangat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi pengampu pendidikan. Materi yang diberikan singkat dan jelas, dapat membuat kita lebih mengerti dan memahami setiap materi yang diberikan. Buku ini juga dapat dipakai sebagai alat bantu dalam memahami konsep materi melalui latihan dengan berbagai versi soal. Nah, sampai situ saja presentasi saya tentang resensi buku. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, dimohon maafkan. Salam literasi.